Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamizatun Najiyah dengan NIM 2012400026, kelas PGMI 4A dari Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Di sini saya akan menampilkan video simulasi pembelajaran. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Apa kabarnya kalian semua hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah ya, pada sehat ya. Alhamdulillah, Bu. Baiklah, sebelum kita memulai belajar hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Siapa yang mau mimpin doanya? Saya, Bu. Ya, silakan ya. Sebelum belajar dimulai, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ibu absen dulu ya. Baik, Baik, Bu. Yang pertama, Nur Khotimah hadir. Terus Putri Kinanti Hadir. Todo Tuljana Hadir, Bu. hadir semua ya hari ini. Alhamdulillah, Bu. Belajar, kalian semua udah pada siap belum untuk belajar? Siap, Bu. Siap ya. Nah, biar lebih semangat, kita tepuk semangat dulu ya. Ibu contohin. Baik, Bu. Tepuk semangat. Semangat. Semangat gitu ya. Baik, Ayo, Bu. kan? Bisa. Yuk kita coba yuk tepuk semangatnya. Iya, Bu. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Sebelumnya Ibu mau tanya, udah ada yang tahu belum kita akan belajar apa hari ini? Belum, Bu. Belum ada yang tahu ya. Oke. Hari ini kita akan belajar proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ada yang tahu belum apa itu proklamasi kemerdekaan? Belum, Bu. Ya. Jadi proklamasi kemerdekaan itu merdekanya bangsa Indonesia, tidak ada lagi penjajahan kepada bangsa Indonesia. Kita itu negara yang sudah merdeka. Bisa juga disebut sebagai melepaskan diri dari belenggu penjajahan dari negara lain untuk negara kita. Gitu ya anak-anak. Baik, Baik, Bu. Bu. Ibu mau kalian buka bukunya halaman 5 ya. Iya, dibuka bukunya. Baik, Bu. Di situ ada teks bacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ibu mau salah satu dari kalian membaca ke depan ya. Siapa yang mau baca? Saya, Bu. Iya, silakan Putri nanti. Baik, Bu. Baik, di sini saya akan membacakan peristiwa proklamasi. Proklamasi kemerdekaan yang dilakukan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Diawali dengan dijatuhkannya bom atom oleh tentara Amerika Serikat
pada tanggal 6 Agustus tahun 1945 di kota Hiroshima dan pada tanggal 9 Agustus tahun 1945 di kota Nagasaki, Jepang. Jepang akhirnya menyerah kepada tentara sekutu. Peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Teks proklamasi ditulis di rumah Laksamana Tadashi Maeda, Jalan Imam Bonjol, nomor 1. Para penyusun teks proklamasi adalah I.R. Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan M.R. Ahmad Soebarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh I.R. Soekarno. Saat itu hadir pula B.M. Dia, Sayuti Melik, Sukarni, dan Sudira. Sukami mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Terima kasih dari saya. Ya, baik. Terima kasih Putri Kinanti. Udah bagus bacaannya, lancar ya. Terus selanjutnya di sini Ibu akan menayangkan pembelajaran video tentang proklamasi kemerdekaan ya, agar lebih terbayang bagaimana peristiwanya ya. Baik, Bu. Yuk diperhatikan ya videonya agar lebih paham. Ayo diperhatikan ya. Kalian pasti ya udah sering videonya. banget kan Baik, dengar Bu. cerita tentang kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan Indonesia terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Tapi kalian tahu nggak? Ada beberapa peristiwa di balik terjadinya proklamasi kemerdekaan Indonesia. Apa tuh Pipo? Ceritain dong ke kita. Awal ceritanya dimulai ketika Perang Pasifik semakin memanas antara tentara sekutu dari Amerika Serikat dan tentara Jepang. Waktu Perang Pasifik terjadi, Indonesia sedang dijajah Jepang. Saat itu, Indonesia terbagi dua, yaitu wilayah Komando Angkatan Laut yang meliputi Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Irian Jaya, dan berpusat di Makassar. Kemudian, wilayah Komando Angkatan Darat yang meliputi Jawa, Madura, Sumatera, dan Malaya berpusat di Jakarta. Nah, ketika Jepang mulai terdesak oleh pasukan sekutu, Jepang mendekati Indonesia dengan berbagai cara, seperti mengizinkan pengibaran bendera merah putih, dan rakyat boleh menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Pasti Jepang melakukan itu biar mendapat dukungan dari Indonesia untuk melawan sekutu. Betul, Bol. Apalagi saat Perang Pasifik. Sekutu menguasai Pulau Halmahera dan Morotai yang ada di Maluku. Nah, Jepang melihat kesempatan ini untuk lebih mendekati Indonesia. Oh, soalnya sama-sama merasa dijajah gitu ya Pipo. Siapa tahu Indonesia mau bergabung dengan Jepang untuk melawan sekutu. Iya, Bol. Makanya, pada bulan Juli 1944, Perdana Menteri Jepang yaitu Jenderal Kuniaki Kaiso mengumumkan bahwa Indonesia dibolehkan merdeka di kemudian hari. Kemudian, pada 1 Maret 1945, pemerintah Jepang mengumumkan 3 tindakan sebagai berikut. Pertama, membentuk Dokuritsu Junbi Chosakai atau yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, disingkat BPUPKI. Kedua, mempersiapkan lembaga Kenkoku Gakuin atau latihan nasional yang melatih dan mendidik calon pemimpin negara yang baru. Ketiga, memperluas pembicaraan tentang kemerdekaan Indonesia. Pipo, tujuan BPUPKI itu apa sih? BPUPKI dibentuk dengan tujuan menyelidiki dan mempelajari hal-hal apa saja yang dibutuhkan untuk membentuk negara Indonesia yang merdeka. Pada saat dibentuk, BPUPKI memiliki 63 anggota. Kalau nggak salah, BPUPKI diketuai oleh Dr. Rajiman Widyo Diningrat dan wakilnya ialah Raden Panji Suroso. Betul, Bol.
Upacara pembukaannya diadakan pada tanggal 28 Mei 1945 di Jalan Pejambon, Jakarta. Karena tujuannya untuk mempersiapkan kemerdekaan, pasti BPUPKI banyak mengadakan rapat. Soalnya kemerdekaan kan mimpi semua orang Indonesia pada zaman itu. Iya, Bol. Makanya harus dipersiapkan dengan baik. Dan benar kata kamu, Bol. BPUPKI mengadakan rapat dari tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Rapat ini tujuannya untuk menentukan dasar negara Indonesia ketika sudah merdeka nanti, Bol. Dasar negara? Oh, jadi dari rapat ini ya Pancasila lahir. Nah, bener banget itu, Bol. Jadi, di rapat pertama pada tanggal 29 Mei, Profesor Meister Muhammad Yamin mengusulkan 5 ide dasar negara, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Lalu, di rapat selanjutnya, pada tanggal 31 Mei, Profesor Dr. Supomo yang mengusulkan dasar negara, yaitu persatuan, kekeluargaan, mufakat dan demokrasi, musyawarah, dan keadilan sosial. Terakhir, rapat diadakan tanggal 1 Juni 1945 dan yang mengusulkan dasar negara adalah Insinyur Soekarno. Oh, coba aku tebak. 1 Juni kan lahirnya Pancasila. Berarti usulan dasar negara dari Insinyur Soekarno ini yang dinamakan Pancasila ya? Betul, ada 5, Bol, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Di hari yang sama, BPUPKI membentuk panitia baru bernama Panitia 9. Anggotanya adalah Insinyur Soekarno sebagai ketua, Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil ketua, Meister Ahmad Subarjo, Abdul Kahar Muzakir, Abikusno Cokro Suyoso, Kiai Haji Wahid Hashim, Muhammad Yamin, Meister Alexander Andreas Maramis, dan Haji Agus Salim. Panitia 9 mengadakan rapat pada 22 Juni 1945. Rapat tersebut menghasilkan Piagam Jakarta. Piagam Jakarta inilah yang nanti menjadi cikal bakal pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Wah, semua hal yang terjadi sangat berhubungan satu sama lain ya Pipo. Terus, apa yang terjadi sama BPUPKI Pipo? Nah, pemerintah Jepang akhirnya membubarkan BPUPKI pada tanggal 7 Agustus 1945, tapi langsung membentuk organisasi baru bernama Dokuritsu Junbi Inkai yang dalam bahasa Indonesia disebut Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Demikianlah perjuangan pahlawan-pahlawan kita yang patut diteladani dalam merumuskan naskah proklamasi. Tadi video pembelajaran ya, peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Baik, Bu. Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Udah ngerti semua ya? Iya, Karena Bu. udah ngerti semua. Sekarang Ibu yang akan nanya. Sekarang Ibu punya 3 pertanyaan ya, satu masing-masing satu jawab pertanyaan ya. Baik, Bu. Yang pertama, siapa yang mau jawab nih? Di mana proklamasi kemerdekaan Indonesia terjadi? Siapa yang mau jawab? Saya, Bu. Ya, silakan Dr. Jana. Jadi teks proklamasi itu dilaksanakan di rumah Laksamana Tadashi Maeda, tepatnya di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Bu. Iya, benar. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua. Kapan terjadinya proklamasi kemerdekaan Indonesia? Siapa yang mau jawab? Saya, Bu. Ya, silakan Nur Khotimah. Terjadinya proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Ya, betul.
Selanjutnya pertanyaan yang ketiga. Siapa saja tokoh yang ikut serta dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia? Siapa yang mau jawab? Saya Bu. Ya, silakan Putri Kinanti. Tokohnya itu ada Y.R. Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Soebarjo. Ya, betul. Selanjutnya Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Setiap kelompok kalian berdiskusi. Karena sudah mengerti ya bagaimana peristiwa proklamasi kemerdekaan, kalian berdiskusi tentang bagaimana makna yang sangat penting peristiwa kemerdekaan Indonesia bagi bangsa Indonesia sendiri ya. Iya Bu. Bagi 2 kelompok ya. Nanti nggak apa-apa kan sendiri ya? Tidak apa-apa Bu. Oke, silakan dikerjakan ya diskusi. Nanti akan dipresentasikan maju ke depan. Baik Bu. Bagaimana kalian diskusinya? Apakah sudah selesai? Sudah Bu. Oke, baiklah. Karena sudah selesai, kalian mempresentasikannya ke depan ya. Baca satu-satu. Baik, Baik, Bu. Dimulai dari Putri Kinanti. Baik, di sini saya akan presentasikan makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang pertama itu tonggak awal munculnya negara baru dengan tatanan kenegaraannya yang harus dihormati oleh negara-negara lain di dunia. Yang kedua, puncak perjuangan Indonesia. Bangsa Indonesia telah dijajah selama bertahun-tahun oleh negara-negara Eropa sampai Jepang. Penduduk dengan latar belakang yang berbeda bersatu untuk melawan penjajah. Proklamasi kemerdekaan merupakan hasil dari perjuangan para pahlawan. Terima kasih. Ya, terima kasih Putri Kinanti. Ayo dilanjut dengan Dr. Jana. Baik Bu. Di sini saya akan mempresentasikan tentang makna yang sangat penting proklamasi bagi bangsa Indonesia. Yang pertama, pengakuan kepada dunia luar. Dengan membaca teks proklamasi, Indonesia mengumumkan kepada dunia luar bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka. Pengakuan ini diikuti oleh pengakuan dari negara lain. Selanjutnya, menaikkan martabat bangsa. Pembacaan teks proklamasi memberikan pesan kepada negara lain bahwa Indonesia adalah negara yang bebas dari penjajahan, negara yang memiliki martabat, dan negara yang mandiri. Baik, terima kasih. Terima kasih Dr. Jana. Lanjut dengan Nur Fatimah. Baik Bu. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang perjuangan sebagai negara baru. Indonesia adalah negara yang dibangun oleh rakyat dan untuk rakyat. Negara Indonesia adalah negara mandiri yang tidak tergantung kepada negara lain. Selanjutnya ada tonggak sejarah negara Indonesia. Pembacaan teks proklamasi merupakan awal dari masa kemerdekaan Indonesia yang terbebas dari belenggu penjajahan. Terima kasih. Ya, terima kasih Nur Fatimah. Semuanya karena sudah mempresentasikan hasilnya, lanjut dengan maju ke depan. Mungkin cukup itu ya pembelajaran hari ini ya. Ya Bu. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa dipimpin oleh Dr. Jana, silakan. Baik Bu. Sebelum pulang kita mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa belajar ya di rumahnya, tetap semangat belajarnya, yang rajin sekolahnya ya. Baik Bu. Silakan dirapikan bukunya, kita pulang. Terima kasih. Assalamualaikum. Sekian, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.